membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita, kebangkitan Kristus. Tema firman Tuhan kita hari ini sesuai dengan hari yang kita peringati hari ini, yaitu kebangkitan Kristus. Markus 16 ayat 1 sampai 18. Kita buka Alkitab kita. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 kita baca sama-sama. Amin saudaraku. Kebangkitan Kristus 1, 2, 3 ya. Setelah Yesus lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan mengingati Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan membelikan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Haleluya. Luar biasa pemberitaan tentang Injil sampai kepada segala penjuru bumi setelah Yesus dibangkitkan dari kematian. Haleluya. Sampai kepada kita. Saudara-saudara, luar biasa. Beribu-ribu tahun yang lalu, saudaraku, kejadian ini, amin. Ini terjadi di Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tetapi berita itu tidak berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikannya dengan segala aniaya, dengan segala masalah, tantangan, rintangan. Sampai berita itu hari ini kepada kita semuanya. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara kita ini semuanya, entah dari mana lah ditangkap Tuhan, tapi karena berita keselamatan itu tidak terdasarkan, sehingga saya dan saudara sampai kepada kita dan kita bisa mendengar berita itu dengan sukacita kita semuanya. Amin saudaraku. Kita sudah menerima keselamatan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Iya. Puji Tuhan. Mereka masih anak-anak saudara. Fokus saja pada firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hari ini tema firman Tuhan kita kebangkitan Yesus, poin nomor 1, jangan takut. Haleluya. Kita sudah mengetahui Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan kematian Yesus yang begitu menderita dalam tubuhnya sungguh membawakan berita sukacita bagi kita manusia. Karena kematian Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya untuk menebus semua hutang dosa manusia, kita yang mau percaya kepadanya. Haleluya. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus telah kita dianugerahkan keselamatan bagi kita yang mau menerimanya. Amen. Yesus mati, kita hidup. Yesus dihina, terhina, kita dimuliakan. Yesus disakiti, kita sembuh. Amin, saudaraku. Dan banyak pergantian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itu karyanya, itu pekerjaan yang dahsyat, luar biasa. Amin. Oleh pengorbanan Tuhan Yesuslah kita dianugerahkan keselamatan bagi kita yang mau menerimanya. Karena masih banyak yang belum percaya Yesus
Yesus juru selamat manusia. Walaupun Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia, masih banyak di luar sana yang belum percaya Yesus juru selamat manusia. Amin, saudaraku. Masih banyak, saudara percaya masih banyak? Masih banyak. Di tengah keluarga saudara, berapa orang yang sudah selamat? Di lingkungan hidup saudara, di kampung kita, di daerah kita, berapa orangkah yang sudah mengenal Yesus secara pribadi? Haleluya. Jadi masih banyak, saudaraku. Di tengah keluarga kita, kalau 5 kita satu keluarga, ayah, ibu, dan saudara kita, berapa orang yang sudah menerima Yesus secara pribadi? Berarti masih banyak di luar sana yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Haleluya. Belum menerima keselamatan jiwanya. Haleluya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak membedakan manusia, tapi Tuhan Yesus tidak memaksakan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia. Itulah yang menjadi tugas kita, untuk terus memberitakan kepada manusia untuk menerima Yesus sebagai juru selamat manusia. Haleluya. Tugas siapa, saudaraku? Katakan tugas saya. Karena masih banyak yang belum menyadari hanya Yesus jalan ke surga. Mereka masih percaya kepada ilah yang lain. Mereka masih tidak beribadah pada hari Minggu. Mereka masih pergi ke segala tempat-tempat yang menghibur hati mereka. Mereka tidak datang ke rumah Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, memberikan karya salib itu, menyatakan dirinya yang menyerahkan nyawanya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mati untuk saya dan saudara. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu kan anugerah Tuhan. Amin. Itu sungguh luar biasa. Anugerah terbesar yang kita terima dari Tuhan Yesus, yaitu keselamatan jiwa kita. Firman Tuhan berkata, dengan pengajaran kebenaran inilah kita melakukan firman Tuhan, yaitu harus memikul salib untuk mengikut Yesus, yang artinya melakukan penyangkalan kehendak daging kita. Dengan kita, saya dan saudara sudah mengetahui Yesus sebagai juru selamat, maka kita bisa menyangkal diri kita, berkata tidak terhadap semua kehendak daging kita, dalam arti yang mengandung dosa. Jangan saudara katakan tidak, aku tidak selera makan, itu kehendak daging. Ya, jangan katakan aku nggak mau tidur, aku lawan kehendak tidurku, itu kehendak daging. Bukan begitu maksudnya. Yang mengandung dosa, yang membawa kita kepada nafsu jahat. Haleluya. Bisa memikul salib, bisa menyangkal diri, bangun lebih awal untuk berdoa, menyediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Tidak membuang waktu kita dengan perkara yang sia-sia. Haleluya. Itulah penyangkalan diri. Ketika kita dihalangi, kita tetap percaya bahwa Tuhan membuka jalan bagi kita. Dan kalau harus teraniaya, tubuh, nyawa kita, bahkan jiwa kita ini, saudara, untuk Yesus. Haleluya. Kita nggak perlu pikul salib berjalan keliling mengatakan aku mengikuti penderitaan Yesus, tetapi untuk menyangkal diri kita ini merupakan bagian yang kita lakukan untuk mengikuti penyaliban Yesus. Amin. Mengingat karena Tuhan Yesus di kayu salib, kita yang percaya dengan segala kekuatan menyerahkan diri kita untuk bisa mengambil bagian dalam penderitaan dalam hidup kita dengan menolak dosa dan berkata tidak terhadap nafsu jahat. Kita tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang menyerahkan dirinya, seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya, semua saudaraku mengalirkan darah. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu, maka tidak sulit bagi kita untuk menyangkal diri. Haleluya. Tidak sulit bagi kita untuk menolak dosa, walaupun kita harus berjuang karena keinginan daging kita ini lebih besar, lebih nampak, saudaraku.
Tetapi kita percaya karena kita sudah mengenal kebenaran. Kebenaran itu bisa membebaskan kita. Kebenaran itu membuat kita, saudaraku, sanggup menyangkal diri, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Pada hari Jumat yang lalu saya katakan, ingat Yesus ketika kita mau melakukan dosa. Haleluya. Amin, saudaraku. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan bukan rekayasa, tapi Yesus benar-benar mati dan menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa manusia. Dan kita tidak hanya sampai pada kematiannya saja, tapi kebangkitan Yesuslah yang menjadikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Dan hari ini kita bersyukur, kita sudah tahu Yesus mati dosa kita. Ia menderita supaya semua mengangkat penderitaan kita, dan kita bisa diri dalam mengikut Yesus, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi kita tidak sampai di sana saja. Kita tidak tinggal percaya karena Yesus mati bagi kita, lalu kita mengikut Yesus dengan susah payah, mengikut Yesus dengan segala penderitaan. Ada berita sukacita, berita kemenangan, berita baik, berita yang membawa sukacita besar bagi kita semuanya. Amin. Yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Haleluya. Puji Tuhan, setelah hari ketiga kembali seluruh dunia digemparkan dengan kebangkitannya. Kuburan Yesus terbuka, bencana alam terjadi, Yesus keluar dari kubur. Kebangkitan Yesus tidak bisa dihalangi dengan penjaga yang siaga. Prajurit-prajurit yang disiapkan untuk menjaga tidak bisa menahan Yesus keluar dari kubur. Mantra yang dipasang tidak bisa menahan Yesus keluar dari kubur, karena Ia sudah mengatakan tidak lebih dari 3 hari. Dia berkata dalam 3 hari baik Allah ini dikubur, dibinasakan, tetapi pada hari ketiga Ia akan bangkit. Amin. Pembatas, apapun peraturannya tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja di dalam diri Yesus. Maut tidak bisa menghalanginya, setan iblis tidak bisa menghalangi kegenapan firman Tuhan bahwa Yesus bangkit. Amin. Itu sebabnya kita beribadah pada hari ini. Ada hari raya kemenangan. Amin, saudaraku. Anak-anak Tuhan, gereja-gereja hari ini, saudaraku, gereja, seluruh gereja, saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Dalam catatan hukum Taurat, bukan pada hari Minggu jatuhnya hari Sabat, tetapi kita beribadah pada hari Minggu untuk merayakan kemenangan kita. Haleluya. Kenapa? Bersama dengan Yesus, Yesus bangkit pada hari pertama Minggu itu setelah lewat hari Sabat. Haleluya. Ada kemenangan. Amen. Yesus tidak mati, kita tidak menyembah Yesus yang mati. Kita tidak melayani Yesus yang mati. Kita tidak datang ke rumah Tuhan menangis menyembah Yesus yang mati. Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kita sudah membaca tadi bahwa firman Tuhan berkata, mereka datang pada hari itu mengatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ada masalah yang mereka hadapi di dalam pembicaraan mereka sebelum sampai ke kubur, yaitu mereka para wanita tidak mungkin bisa menggulingkan batu yang besar penutup kubur Yesus. Haleluya. Mereka tidak tahu di sana ada penjaga-penjaga, karena tidak ada pengumuman kecuali itu, saudara, prajurit-prajurit yang diperintahkan untuk menjaga. Tetapi masalah itu, saudara-saudara, diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan Ia keluar dari kubur membuktikan Yesus bangkit. Firman Tuhan berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu. Mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka berkata, dan mereka pun sangat takut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari
ada di sini. Ia keluar dari kubur, kuburnya kosong. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Jadi kita menyembah Yesus yang hidup. Amin. Kita melayani Yesus yang hidup. Haleluya. Hidup dari kebangkitan. Ia tidak mati lagi. Ia sudah menyelesaikan tugasnya. Ia melakukannya untuk saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara-saudara, beberapa kali, bahkan banyak kali, bahkan kepada ke-11 murid, Alkitab menuliskan, saudaraku, ya, karena banyak penampakan mengerikan, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi banyak yang tidak percaya. Itu sebabnya pada ayat 14 mengatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 murid itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela kepercayaannya dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah kebangkitannya. Haleluya. Yesus hidup, ia bangkit, ia bukan langsung naik ke sorga. Ia menyatakan dirinya, ia bertemu dengan banyak murid-murid, bahkan kepada ke-11 murid itu. Haleluya. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada 40 hari lamanya, saudaraku. Ya, ia menampakkan diri, saudara-saudara. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Itu sebabnya pada 40 hari setelah ini nantinya kita memperingati lagi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi ada 40 hari yang hidup di dunia. Setelah ia bangkit, ia masih bisa bertemu dengan banyak murid-muridnya. Bahkan masih bisa melakukan mujizat kalau kita lihat, saudaraku, pada pertemuannya dengan murid-muridnya. Haleluya. Berarti Yesus benar-benar hidup. Amin. Kita merayakan kemenangan kita bersama Yesus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kita tidak perlu tinggal dalam masalah, dalam duka cita, dalam keadaan-keadaan kita. Ia keluar dari kubur mengalahkan maut, mengalahkan semua kelemahan. Tidak ada yang bisa membatasi. Alkitab mengatakan, Matius 27. Matius 27 ayatnya yang ke-62 sampai 66. Saya bacakan kepada saudara, kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesalan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka. Dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Haleluya. 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 Dijaga dengan ketat, dengan siaga, dimatrai. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak terhalang dengan semua pembatasan. Haleluya. Ia menggenapi firman. Ia sudah mengatakannya bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Amin. Walau dijaga oleh ketat, walau dijaga dengan penuh siaga, walau dijaga sedemikian, bahkan dimatrai kubur itu, saudara-saudaraku, Yesus keluar dari kubur. Amin. Apa yang terjadi ketika Yesus keluar dari kubur? Saudaraku, yang menggemparkan dunia kembali. Amin. Alkitab menuliskan kalau kubur Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit
dan mereka pun ketakutan melihat apa yang terjadi. Pada pasal 28 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Saya akan baca ganjil, saudara baca genap. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsiknya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara,